Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang saya terjemahkan dari kitab Syekh Shalih bin Fauzan dalam judul bahasa Indonesia penjelasan 3 landasan utama. Ada yang ingin saya sampaikan terkait PR, meskipun tidak berkaitan langsung, tapi saya jadi terfikir begini: kalau kita ingin menimba ilmu dari seseorang, biasanya kalau si penyampainya itu namanya jelas, kita lebih senang karena menunjukkan bahwa entitinya atau orang yang akan menyampaikan ilmu ini ya orangnya jelas. Saya namanya Ustadz Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Nuzul. Ustadz Syafiq Reza. Ustadz Firanda Andirja. Itu nama-nama yang jelas. Tapi kalau misalnya namanya Ustadz ABCD, Ustadz XYZ, tentu orang akan abai, tidak akan mau mengambil ilmu karena menganggap ini sumbernya tidak jelas gitu. Saya lihat di teman-teman yang mengerjakan PR di Instagram khususnya, itu banyak yang namanya, mohon maaf, tidak jelas dan kurang bisa dibaca. Seperti ada yang namanya XYZ. Kayak apa cara membaca XYZ itu? Size? Atau bagaimana? Namanya tidak jelas. ABCD. Ada yang A, B, C, D, E, F. Mentek saya. Ya. Saya kira kalau kita sedang berdakwah di media seperti itu, terus nama kita tidak jelas, orang tidak akan terlalu perhatian. Itu dianggap akun abal-abal. Ini orang membuat media sosial tidak dengan tujuan yang jelas. Kemarin di live Musabaqah Hifdzil Quran, saya sempat kebetulan saja, ya, ada satu kesempatan, maka saya menyampaikan kepada teman-teman yang ikut join di media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, gunakanlah nama antum yang jelas, dan itu akan menunjukkan bahwa antum menggunakan media sosial untuk kepentingan yang jelas. Contoh nama antum asli, contoh jualan antum, contoh nama toko antum, nama usaha antum, itu jelas. Berarti tujuan antum untuk menggunakan media sosial adalah dalam rangka mencari jalan berdagang. Silakan, sah-sah saja. Begitu juga kalau antum mau berdakwah, misalnya dengan nama asli, Alif Jauhari. Ya. Tapi kalau namanya nggak bisa dibaca, namanya samar-samar, insya Allah orang nggak akan mau untuk berteman, tidak akan mau mendengarkan apa yang antum, tidak akan mau membaca apa yang antum tampilkan. Begitu. Maka semoga bisa didapat poin dari apa yang saya maksud. Intinya gini, gunakan media sosial untuk sebuah kepentingan yang jelas. Imma dengan menggunakan media sosial itu antum dapat keuntungan akhirat, imma dapat keuntungan dunia. Jangan sampai akhirat nggak dapat, dunia pun nggak dapat. Ya. Antum gunakan media sosial hanya untuk misalnya searching sesuatu, lihat-lihat punya orang, pengen lihat-lihat gambar artis, pengen lihat akun-akun artis favorit antum terdahulu, yang nggak ada manfaatnya antum mutaba'ah. Ya. Begitu juga antum nggak ada juga jualan yang mau ditampilkan, dakwah juga nggak jelas namanya, gitu. Begitu, jadi sehingga saya sarankan teman-teman, coba yang namanya belum jelas di Instagram khususnya, coba namanya diperbaiki. Gunakan entiti asli antum, dan orang akan mengenal antum sebagai seorang penuntut ilmu yang menggunakan media sosial untuk berdakwah dengan nama antum, bukan nama yang tidak jelas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, saya berharap kita kayak sapu lidi.
dalam kajian dan PR usul salasa ini, kita bisa kayak sapu lidi. Kalau lidi-lidi itu pecah sendiri-sendiri, maka untuk mukul nggak ada rasanya. Tapi kalau sudah diikat bareng-bareng, untuk buat mukul, itu terasa banget sakit. Kalau kita dakwah sendiri-sendiri, dengan akun masing-masing, tanpa ada pengikat, maka ya antum hanya akan nembak sedikit-sedikit, yang mungkin tidak akan terlalu berasa. Tapi dengan adanya satu pengikat, maka kalau kita berdakwah, itu akan lebih terasa. Akan lebih masif. Orang yang membaca, yang pengguna media sosial yang gak jelas, dia baca gini, oke, kok ini lagi ya? Ini kok rame ya? Apa sih tadi yang ditulis? Kemudian dibaca. Caranya bagaimana untuk bisa ngikat satu? Jawabannya adanya hashtag yang sudah kami berikan. Nanti insya Allah akan kami update. Ada hashtag yang baru, yaitu hashtag kajian Ustadz Mufli Safitra. Yang kalau kita klik hashtag ini, tagar kajian Ustadz Mufli Safitra, maka pekerjaan antum semua terkumpul di situ. Seret. Kalau kita search dengan hashtag ini, kajian Ustadz Mufli Safitra, keluar semua di handphone, karya kita semua. Yang kedua, saat kita membuka tagar tersebut, meskipun kita tidak suka dengan desainnya, tapi kita lihat ini adalah akun teman kita, kelihatan dari kontennya seperti kita, maka sambil scroll, sambil di-like-in punya teman-temannya. Setahu saya, atau saya dengar-dengar, atau minimal saya baca-baca, tapi lebih banyak saya dengar dari orang-orang yang lebih expert dalam menggunakan media sosial, ada algoritma atau model bahasa-bahasa pemrograman di dalam Instagram, di dalam media sosial, yang dia semakin banyak like, semakin terbaca, tersebar gitu. Seperti kayak di Google. Di Google semakin banyak yang search, maka Google akan membaca yang di search ini banyak penggunanya. Nanti lama-lama dia naik. Yang bisa jadi nanti suatu saat ketika di search dia ada di atas. Trending. Tapi bukan soal trending kalau di Instagram, karena itu kan adanya di YouTube. Ya. Kalau di Instagram, maksudnya semakin banyak yang lihat, mungkin orang-orang yang mungkin berteman dengan kita akan melihat banyak. Ini kenapa ya? Biasanya dia yang like cuma 1, 2. Ternyata ketika banyak yang melakukan, saling. Ya. Daripada gini ya, gak ada yang like, tak like sendiri aja dia punya aku, gitu kan? Nah, ketika rame-rame saling like, teman-temannya masing-masing akan melihat, ini kok rame ya, ada apa? Terus dibacanya. Dan tujuan kita membuat meme atau membuat PR ini salah satunya adalah untuk agar orang membaca. Ya. Dari orang membaca, siapa tahu di situ jalan hidayahnya. Kan kita, teman-teman, ketika dalam proses masih belajar mungkin belum bisa menyampaikan, belum bisa berdakwah di balik meja, mungkin akan jadi malu kalau seandainya bikin live sendiri dalam keadaan ilmu masih terbatas. Mau ngisi pengajian live, ditanya sudah kajian usul belum? Gimana kok mau kajian live kok ilmunya belum mumpuni? Apa yang kita bisa lakukan? Tulisan, gambar, media sosial yang bermanfaat, yang semakin banyak, semakin kuat, saling menguatkan satu sama yang lain. Banyak yang bisa mengambil manfaat karena semuanya pada bisa saling lihat dan dilihat oleh teman-temannya yang lain. Nah, di media sosial saya yakin antum berteman mungkin ada 1, 2, 3 orang yang belum belajar agama. Dan itu antum harus jadikan target agar mereka bisa mendapatkan manfaat hidayah dari media sosial antum dan antum dapat pahala. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sebagian teman-teman yang ada yang menggunakan Instagram dan lain-lain, ini hashtag buat apa ya? Jawabannya, ketika kita mengklik hashtag ini, akan muncul semua yang sejenisnya. Jadi bisa saling, ya saya tadi mengibaratnya itu tali untuk lidi-lidi. Ya, daripada yang lainnya 1, 2, terus kita pencar-pencar. Kalau ada satu hashtag pengikat,
kita bisa saling melihat karya teman, saling menghargai, saling memberikan support dengan memberikan like, supaya orang-orang yang lain bisa ikut membaca. Dengan naiknya algoritma yang ada terbaca pada algoritma atau bahasa pemrograman atau apapun yang ada pada insight-nya si media sosial. Sekarang kita akan masuk dalam landasan kedua, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Kita sudah sama-sama tahu landasan ada 3. Landasan yang pertama adalah mengenal Allah, dan ini sudah berlalu selama 2 malam. Dan sekarang kita mulai masuk dalam landasan yang kedua, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Baca. Landasan kedua, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Al-aslu tsani, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Landasan kedua, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan disertai tauhid atau pengesaan dirinya, tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan dan berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. 1. Mengenal agama Islam itu harus berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, karena suara saya belum juga pulih, beberapa hari ini juga tambah banyak batuk. Jadi saya berharap teman-teman ketika menyimak ini betul-betul menyimak di buku atau mendengarkannya dengan seksama di layar dari buku yang kita tampilkan. Karena apa yang menurut saya sudah jelas, saya tidak akan berpanjang lebar seperti malam-malam kemarin untuk menghemat suara. Nah, diulang dari nomor 1. 1. Mengenal agama Islam itu harus berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar taklid, yaitu ikut-ikutan kata orang. Namun hal tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan cara belajar. 2. Islam itu mengharuskan pengikutnya untuk berserah diri dan mengikhlaskan amal mereka untuk Allah semata. Islam juga mengharuskan pengikutnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi yang Dia larang. Selain itu, Islam pun mengharuskan pengikutnya untuk menjauhi kemusyrikan dan orang-orang yang melakukannya. Caranya adalah dengan meyakini kebatilan syirik, tidak menjadikan pelakunya sebagai teman setia atau pemimpin, tidak mencintai mereka, tidak menolong mereka dalam kemusyrikan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, karena mereka sejatinya adalah musuh-musuh Allah. Kita tidak dianggap sebagai orang Islam dengan keislaman yang benar jika tidak memiliki ketiga unsur di atas. Yang ketiga unsur di atas adalah makna Islam secara khusus. Berapa banyak orang Islam yang tidak mengetahui makna di atas karena tidak mempelajarinya. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Itu 1. Ada unsur yang kedua, tunduk patuh dalam mengerjakan ketaatan. Dan ada unsur yang ketiga, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kekafiran, kemusyrikan. Sebagian orang, mereka mengatakan dirinya Islam, tapi tidak patuh dalam mengerjakan ketaatan. Dan kalau kepatuhan itu tidak ada, saya jamin yang ketiga nggak ada. Ada lagi orang patuh, tapi tidak menjaga dirinya dari orang-orang musyrik. Sampai-sampai mengatakan dirinya Islam, tapi orang syirik atau orang kafir meninggal didoakan dengan doa pengampunan dan doa surga. Ini banyak orang Islam yang mengerjakannya. Dan makna Islam yang benar adalah menggabungkan ketiganya. Dan ini tidak bisa didapatkan, tidak bisa dipahami dan dijalankan kecuali dengan
terlebih dahulu belajar. Dan belajar sebagaimana yang kita kerjakan sekarang, yaitu belajar al-usul ats-tsalatsah. Mari kita baca tingkatan Islam dan rukun-rukunnya. Tingkatan Islam dan rukun masing-masing tingkatan. Wa huwa thalathatu maratibal. Al-Islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanu. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Nah, langsung saja. Islam itu rukunnya 5. Kemudian iman rukunnya 6. Dan ihsan rukunnya adalah 2. Nanti akan dijelaskan pada masing-masing tempatnya. Silakan. Enggak. Al-martabatul ula al-Islam. Tingkatan pertama Islam. Fa'arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Wa shawmu ramadan. Wa hajju baitillahi al-harami. Rukun Islam ada 5. Yang pertama bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. 3 menunaikan zakat. 4 berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5 menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Ini jawaban. Kemarin ada yang bertanya kan di kalangan teman-teman, Ustadz, kenapa yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semua amalan-amalan hati? Kok sholat, haji, puasa, kok nggak ada contohnya? Jawabannya, ini baru mau masuk. Yaitu pada pembahasan rukun Islam. Lanjut ke syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, Islam, iman, dan ihsan adalah 3 tingkatan Islam. Islam lebih luas daripada iman, dan iman lebih luas daripada ihsan. Yang kedua, jika ada orang munafik yang membenci ajaran Islam, secara zahir menampakkan Islamnya, sholat bersama kaum muslimin, mengerjakan amalan-amalan zahir atau kasat mata, maka mereka bisa dikatakan sebagai orang muslim. Diterapkan atas mereka hukum-hukum yang berkenaan dengan orang muslim, akan tetapi di hari kiamat mereka berada di kerak neraka paling bawah karena sejatinya mereka tidak memiliki iman. Seperti orang di zaman Nabi, mereka benci Islam, tapi zahirnya Islam. Ikut jihad malah, dan sehari-hari ikut sholat 5 waktu. Tapi ikut sholat 5 waktu umumnya yang terang-terang aja. Apa maksudnya saya yang terang-terang aja? Zuhur, asar, maghrib. Yang terang-terang ini maksudnya yang mukanya satu sama lain kelihatan. Adapun subuh dan isya, maka mereka kadang tidak hadir. Kalaupun hadir, datangnya malas-malasan. Karena gelap. Zaman dulu kan nggak ada lampu. Kenapa mereka sukanya yang terang-terang? Karena kalau terang bisa nampakkan wajah. Dengan begitu tidak akan diperangi. Sedangkan yang gelap-gelap, toh kalau nggak datang juga nggak kelihatan. Gitu. Mereka kasat matanya maunya kayak Islam, tapi membenci Islam. Nah, orang-orang ini di zaman Nabi dihukumi Nabi sebagai muslim aja dalam perlakuan hari-harinya. Jadi ya kalau mereka bertanya dia dilayani. Kalau mereka misalnya ikut perang, ya silakan, nggak dilarang. Mereka datang ke masjid, ya wes. Tapi Nabi tahu satu persatu siapa munafik-munafik itu. Dan orang seperti ini nanti di hari kiamat berada di bawah, di dalam neraka, dalam kerak paling bawah. 3, orang beriman juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang menjadi hamba mukmin yang dekat dengan Allah. Ada pula mukmin yang mengerjakan dosa sehingga imannya berkurang. 4, orang beriman juga harus beramal dengan disertai ihsan, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah melihat dirinya dimanapun dia berada. 5, Islam memiliki 5 rukun. Rukun adalah unsur yang membangun sesuatu. Islam itu punya rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah pembangun sesuatu. Kalau tidak ada rukun, maka sesuatunya roboh. Rumah panggung, apa rukunnya? Tiang-tiang yang di bawahnya. Manusia, apa rukunnya?
badan dan kepalanya. Nah, Dengan kata lain, sesuatu itu tidak akan terbangun tanpa unsur yang disebut dengan rukun. Rukun berada di dalam sesuatu itu. Berbeda dengan syarat, di mana syarat berada di luar sesuatu atau sebelumnya. kalau ada yang tanya, apa itu rukun, apa itu syarat? Banyak orang tidak bisa bedain mana rukun sholat, mana syarat sholat. Ya tidak? Banyak orang tanya, coba sebutkan syarat sholat. Bingung dia. Padahal dia umur udah 30-40 tahun. Sebutkan syarat sah sholat. Bingung. Supaya gampang, ada juga yang gini. Sebutkan syarat rukun sholat. Rukun sholat. Takbir, menutup aurat, apa lagi ya? Kalau nggak salah dari kiblat gitu. Kalau ditanya, emang bedanya rukun sama syarat apaan? Nah, dia nggak bisa bedain. Itu kayak apa ya? Coba sebutkan macam-macam serangga. Serangga, semut, kupu-kupu, burung. Burung. Ya, burung. Terus unggas itu apa? Nah, gitu. Dia nggak bisa bedain mana unggas, mana serangga. Ya. Dan itu saya pernah dengar di kajiannya Syekh Utsaimin. Ketika ada yang ditanya, ya, apa MC-nya ya, saya agak lupa. Yang jelas dalam kajian Syekh Utsaimin, dia bilang gini, di antara serangga itu burung. Jadi Syekh Utsaimin apa? Serangga burung serangga gitu. Baru kali ini saya dengar orang bilang burung itu serangga. Tidak bisa bedain mana burung, mana serangga, mana unggas. Ya. Nah, kita harus bisa bedain mana syarat, mana rukun. Supaya nanti kalau ditanya apa syarat sah sholat, apa rukun sholat, itu tidak terbolak-balik. Kalau rukun di dalamnya, kalau syarat datang sebelumnya. Paling enak antum kalau mau tahu cara pembuatan KTP. Kalau antum datang ke Polres mau bikin KTP, nanti akan ada pajangannya kan? Syarat-syarat pembuatan KTP. Pertanyaan saya, itu syarat datang dulu baru bikin atau setelah bikin baru jadi? Hah? Syaratnya. Datang dulu baru bikin. Contohnya apa? KTP. Mau bikin SIM kan? SKCK. Surat keterangan dokter. Ya, itu pas antum mau bikin, normalnya sudah dilampirkan sama-sama. Foto, ya enggak? Terus kalau sudah keluar SIM-nya, antum amati itu SIM-nya, ada nama kepalanya, kepala Polresnya, ada tanda tangannya, ada tinggi badan, ada kop di atasnya. Kalau antum goyang-goyangin dikit kelihatan hologramnya. Nah, itu namanya rukun. Gitu. Paham ini? Rukun itu apa? Di dalam. Syarat datang sebelum. Nah, sekarang menutup aurat itu di dalam atau sudah datang sebelumnya? Datang sebelumnya. Berarti dia apa? Syarat. Menghadap kiblat, antum sebelum sholat sudah hadap kiblat atau di dalam sholat baru cari kiblat? Sebelumnya sudah ada. Berarti itu apa namanya? Syarat. Al-Fatihah. Antum masuk dulu dalam sholat atau sebelum sholat pun sudah Al-Fatihah? Hah? Masuk dulu. Berarti itu namanya rukun. Gitu. Lanjut. Islam memiliki 5 rukun. Rukun adalah unsur yang membangun sesuatu, dengan kata lain, sesuatu itu tidak akan terbangun tanpa unsur yang disebut dengan rukun. Rukun berada di dalam sesuatu itu, berbeda dengan syarat di mana syarat berada di luar sesuatu atau datang sebelumnya. Contoh,
Salat dibangun di atas rukun-rukun seperti takbiratul ihram, al-fatihah, dan lain-lain yang berada di dalam salat itu sendiri. Adapun syarat salat seperti masuk waktu, bersuci dari hadas besar dan kecil, dan lain-lainnya harus ada sebelum dilaksanakannya salat. Dan itu kata saya, makanya saya kasih garis datar penerjemah. Lanjut. Kelima rukun Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5. Menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Bangunan Islam dalam diri seseorang tidak akan tegak tanpa kelima rukun di atas. Penulis akan membawakan makna dan dalil masing-masing rukun pada perkataan penulis setelahnya. Nanti akan ada dalilnya masing-masing. Lanjut. Apa dalil masing-masing tadi? Fadalilu syahadati qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa bil qisti. Bacanya gimana? Saya tadi anda dengarnya bil qist. Oh, yang benar apa? Bil qist. Ya, terdengar tadi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Imran. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. 1. Penulis membawakan Quran Surat Al-Imran ayat 18 sebagai dalil yang melandasi syahadat la ilaha illallah. Di dalamnya Allah bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bersyahadat artinya menetapkan, mengumumkan, mengabarkan, dan meyakini. Yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala bersyahadat untuk dirinya sendiri. Maka zat yang memiliki sebenar-benar perkataan memberikan syahadat yang merupakan sebenar-benar persaksian. Syahadat yang sama pun diikrarkan para malaikat dan para ahli ilmu atau ulama. Saya kira jelas. Lanjut. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Makna syahadat la ilaha illallah tersebut adalah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Lafaz la ilaha yang artinya tidak ada sesembahan menafikan segala hal yang disembah selain Allah. Sedangkan lafaz illallah yang artinya selain Allah menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dalam lafaz para ulama, la ilaha itu nafi, illallah itsbat. La ilaha nafi. Apa yang dinafikan? Penyembahan. Illallah itsbat. Apa itu itsbat? Penetapan. Apa yang ditetapkan? Allah. Berarti menetapkan ibadah untuk Allah saja, menafikan bagi yang selain Allah. Nah, lanjut. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Penafsiran lafaz syahadat la ilaha illallah seperti di atas diperjelas lagi oleh firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tersebut. Surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitabi
Ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Sabar dulu. Saya tadi dapat masukan dari akhwat. Coba buka yang punya cetakan 3. Halaman 96. Yang cetakan 2 ya silakan cari-cari sekitarannya situlah. Dalam kotak wadalilu isti'adzati. Wadalilul isti'adzah, dalil isti'adzah. Halaman 96. Ya. Di sini ada kesalahan. Kata-kata wadalilu qauluhu ta'ala. Kalau wadalilu qauluhu ta'ala benar. Dan dalilnya qauluhu ta'ala, mubtada khabar. Kalau wadalilu qauluhu malah jadi seperti mudhaf ilaih. Jadinya kayak wadalilu qaulihi. Tapi itu jelas salah. Dan dalil perkataannya adalah nggak mungkin. Wa dalilu qawlihi itu mustahil. Wa dalilu qawluhu benar, tapi masalahnya di sini nggak ada alif lamnya. Nah, dan yang benar adalah antum buang wa dalilunya. Antum buang dalilunya. Karena ini adalah ataf kepada dalil yang di atas. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Wa qauluhu ta'ala. Itu sepertinya saya cuma ngopi dari atas biar enak bagi saya untuk ngatur batas kanan gitu, ukuran font. Saya suka gitu, saya suka ngopi baru supaya saya nggak perlu lagi menyesuaikan font sama tebal tipisnya sama rata-rata kanan kirinya. Jadi dalilunya buang, tersisalah wa qauluhu ta'ala. Makanya terjemahan saya dan juga firman Allah Ta'ala. Yuk kita balik ke halaman 110. Kembali kepada syarah Syekh Shalih bin Fauzan tentang la ilaha illallah. Karena syahadat itu ada 2. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan sekarang adalah pembahasan makna syahadat la ilaha illallah dulu. Silakan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan jangan bilang la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Itu tafsirnya orang awam. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Itu tafsir orang awam. Adapun orang yang mengerti tentang makna tauhid, mengerti tentang akidah Islam, mengerti tentang bahasa Arab, maka mereka akan tahu bahwa la ilaha illallah itu artinya la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak selain Allah. Dan ini pembahasannya pada Al-Qawaid Al-Arba' bahwa la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu adalah makna yang juga dimengerti oleh orang musyrik di zaman Nabi. Dan makna fasihnya adalah tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lagian kalau kita ngomong tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Realitanya ada Tuhan selain Allah. Yesus itu Tuhan. Ya. Tuhannya orang yang tangannya 9, Tuhan gajah, Tuhan sapi dan lain itu Tuhan.
Hanya saja dari seluruh Tuhan yang ada, tidak ada yang punya hak disembah kecuali Allah. Yang punya hak satu-satunya adalah Allah gitu. Jadi selain itu tafsir orang awam plus menyelisihi realita. Bila Indonesia hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak. Tuhan banyak. Yang punya hak cuma satu. Yang lainnya adalah Tuhan kemusyrikan. Nah. Dan kalau belajar Qawaidul Arba semakin paham nanti apa yang saya maksud. Nah, saya pernah ya agak debat, tapi inilah debat beradab ya, namanya anak muda. Saya kira-kira usia 21 tahun lah waktu itu. Dengan salah satu ustadz senior di Balikpapan yang sekarang sudah nggak di Balikpapan. Ya, usianya kayak bapak saya. Ketika beliau mengatakan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Terus saya ya karena kebetulan lahir maka ikut ngomong. Nah, Ustadz, sebatas yang saya tahu, la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan, bukan tiada Tuhan selain Allah, karena orang musyrik juga tahu bahwa Tuhan mereka itu sebenarnya ada 7, salah satunya Allah. Ya, makanya ditanya kepada Husain, bapaknya Imran bin Husain, berapa Tuhanmu Husain? Dia bilang 7. Ada di mana-mana tuh, 1 di langit, 6 di bumi. Kalau kau lagi terdesak, yang mana yang kau mintain? Yang di langit. Kalau gitu, kenapa tidak kau cukupkan saja dengan yang di langit? Yang di bumi buang aja. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang musyrik di zaman Nabi juga bertuhankan Allah. Tapi disekutukannya Allah itu dengan sesuatu yang lain. Jadi Pak, yang benar maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi tiada sesembahan atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Terus kata beliau, oh enggak, yang saya maksud itu tiada Tuhan selain Allah. Pokoknya yang Tuhan cuma Allah, yang bukan Allah makhluk. Maka saya tanya lagi, kalau Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. Gimana? Ya lagian itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Silakan baca Syarah Al-Qawaid Al-Arba yang juga sudah saya terjemahkan dan sudah beberapa kali kita tamatkan di sebagian masjid. Nah, di antara maknanya yang tidak tepat, sebagaimana yang umum dipahami orang awam, adalah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Ini makna yang juga dipahami dan diyakini oleh orang musyrikin di zaman dahulu. Orang zaman dulu juga keyakinannya begitu. Loh, mereka itu Tuhannya juga Allah kok. Saya tanya sekarang. Orang musyrik di zaman Nabi itu musuh Nabi atau temannya Nabi? Musuh. Nah, kok dimusuhin sama Nabi? Orang Tuhannya Allah juga. Jawabannya apa? Mereka itu Tuhannya Allah, tapi mereka juga punya Tuhan selain Allah. Itulah kenapa mereka jadi musuhnya Nabi. Gitu. Makanya la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar tiada Tuhan selain Allah. Karena kalau cuma itu maknanya, maka itu juga makna yang dipahami orang musyrik di zaman Nabi. Yang harusnya jadi teman kalau itu benar. Tapi karena makna itu salah, makanya jadi musuhnya Nabi. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Ya. Lanjut. Jika mereka ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Ini keyakinan orang musyrik loh. Siapa yang ciptain langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Ya. Namun, karena makna la ilaha illallah yang sebenarnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, maka orang musyrik di zaman Nabi menantang beliau dan menjulukinya tukang syair dan tukang sihir. Dan mereka sendiri jadi musuhnya Nabi. 2. Jika makna di atas dirinci, maka syahadat la ilaha illallah dapat dibagi ke dalam 2 rukun. Rukun yang pertama, penafian segala hal yang disembah selain Allah, yaitu dengan lafaz la ilaha. Yang kedua, penetapan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata dengan lafaz illallah. Lanjut. 3. Saya kira sudah jelas. Tafsir lafaz syahadat la ilaha illallah seperti di atas didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 dan Quran surat Al-Imran ayat 64 yang dinukil oleh penulis. Quran surat Al-Imran
turun berkenaan dengan dialog panjang antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa delegasi beragama Nasrani. Orang-orang Nasrani itu memiliki sesembahan selain Allah, di mana mereka ikut menghalalkan apa yang para pendeta atau rahib mereka halalkan dan ikut mengharamkan apa yang mereka haramkan. Padahal Allah menetapkan yang sebaliknya. Di akhir dialog tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka mubahalah, yakni sumpah laknat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Imran ayat 61. Akan tetapi para anggota delegasi Nasrani tersebut takut untuk menerima tantangan mubahalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih untuk membayar jizyah. Kenapa mereka takut mubahalah dan malah milih bayar upeti? Jawabannya? Karena mereka sendiri tahu bahwa mereka mengikuti agama yang batil dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Saya kira jelas. 4. Syahadat la ilaha illallah memiliki 8 syarat. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua al-yaqin, yakni mengucapkannya dengan meyakini maknanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga al-ikhlas, yaitu mengesahkan Allah dalam pengucapannya dan ibadahnya. Yang keempat as-sidqu atau jujur, yaitu mengucapkannya tanpa mendustakan dengan hatinya. Yang kelima al-mahabbah atau cinta, yaitu mencintai kalimat syahadat tersebut dan mencintai orang-orang yang mengikrarkannya. Yang keenam al-inqiyad, yakni patuh, yaitu mematuhi segala hukum yang ada di balik kalimat syahadat tersebut, seperti menyembah Allah semata, melaksanakan perintahnya, menjalankan syariat agamanya. Yang ketujuh al-qabul, yakni menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi kalimat tersebut serta menjalankan hak-hak Allah. 8 al-bara'ah, yakni berlepas diri, yaitu meninggalkan semua bentuk syirik. Syahadat la ilaha illallah menjadi tidak berarti jika kehilangan salah satu syarat tersebut. Kalau ada orang baru masuk Islam, kita ajarkan gini. Ikuti saya. La ilaha illallah. Tidak cukup begitu saja, harus dia ketahui Indonesianya. Tiada sesembahan selain Allah. Kenapa ini harus diterjemahkan Indonesianya? Jawabannya karena nomor 1. Syahadat itu punya 8 syarat. Syarat satunya apa? Ilmu. Apa itu ilmu? Tahu maknanya. Orang baru masuk Islam nggak tahu maknanya. Makanya harus di Indonesia. Siapa yang memandu orang untuk bersyahadat, maka pandu juga dengan Indonesianya. 2, yakin. Kalau mengucapkan tapi ragu, maka ini masih dalam keadaan kafir. 3, harus ikhlas. Yang keempat adalah jujur, dan ini satu makna, yaitu mengucapkannya tidak mendustakannya. Ya. Adapun orang yang bersyahadat hanya karena mengejar perempuan supaya bisa dinikahi, apalagi kalau berencana nanti kalau sudah selesai ku nikahin, aku ikut agama, nanti aku pindah kembali agamaku, maka orang ini jelas bukan muslim. Dia belum dikatakan Islam. Harus cinta dengan kalimat itu dan mencintai orang yang mengikrarkannya dan tidak boleh menghinakannya. Patuh kalau ada perintah dan larangan Allah, serta menerima segala konsekuensinya. Dan yang ke-8 adalah berlepas diri dari kesyirikan. Bila hilang satu saja dari 8 ini, maka orang itu syahadatnya belum benar, Islamnya belum sah. Itu baru syahadat 1. Rukun Islam 1A. Rukun Islam ada berapa? 5. 1A, la ilaha illallah. Sekarang 1B, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri,
yang berat terasa olehnya penderitaan kalian, dan ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia pun sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Makna ucapan syahadat Muhammad Rasulullah adalah menaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang atau peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Penulis membawakan Quran Surat At-Taubah ayat 128 sebagai salah satu di antara dalil tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada segenap manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasul." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Yang kedua, di antara sifat Nabi. Siapa yang mengatakan saya yakin Allah Tuhan, tapi saya nggak yakin Muhammad itu Rasul, maka orang itu kafir. Kalau dia merasa diri Muslim, berarti dia Muslim murtad. Seperti ada seorang dokter wanita di Mesir dalam salah satu tayangan TV. Dia mengatakan Allah Tuhan itu benar, tapi Muhammad itu utusan, itu mengarangnya Muhammad saja. Sedangkan Al-Quran itu adalah tulisannya Muhammad. Jibril itu hayalannya Muhammad. Maka orang ini secara hukum Islam, maka orang ini keluar dari Islam. Dua, di antara sifat Nabi Muhammad SAW yang digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, beliau dari kalangan manusia. Beliau bukan berasal dari bangsa malaikat, jin, atau yang lainnya. Wujud beliau sebagai manusia bisa dilihat, dan beliau berkomunikasi dua arah dengan manusia sehingga memudahkan penyampaian wahyu. Ya, antum pikir aja kalau seandainya ternyata Rasul itu dari kalangan jin. Ya, kayak apa kita niru sholatnya? Gitu. Begitu kalau misalnya kita lagi kesurupan. Manusia kesurupan, kayak apa mau meniru sunnahnya? Soalnya Rasulnya jin juga. Kalau jin kesurupan ada nggak ya? Jin itu yang kesurupan, ada nggak kira-kira? Yang jelas, ketika Rasulnya adalah seorang manusia, wujudnya manusia bisa dilihat, bahkan beliau pernah disantet sampai sakit. Kita jadi tahu, oh begini loh. Kalau seandainya kita mengalami yang sama, karena beliaunya manusia, sholatnya bareng-bareng, jadi orang tahu kalau ada keliru gimana. Oh Nabi juga ternyata pernah lupa. Oh caranya beliau membenarkannya gini. Oh ngoreksinya itu gini. Ya, Alhamdulillah utusan Allah ini sifat pertamanya adalah manusia biasa. Bukan jin, bukan malaikat dan semacamnya. Kedua, beliau ikut merasa berat atas penderitaan umatnya. Sehingga beliau inginkan yang mudah bagi mereka. Beliau mengajarkan syariat yang mampu dijalankan oleh manusia dan tidak membebani mereka dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Bahkan beliau terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau anggap akan memberatkan umatnya. Seperti setiap kali mau sholat bersiwak. Seperti selalu mengerjakan isya di akhir malam. Maksudnya di akhir pertengahan malam pertama. Itu karena beliau tahu berat, maka beliau tinggalkan. Bahkan beliau tidak mau dulu sholat tarawih terus-menerus di masjid. Khawatirnya Allah jadikan itu amalan wajib. Ya, karena selama beliau masih hidup, masih mungkin berubah hukum. Dan beliau khawatir Allah akan mengubah, dan yakin gak bakal ada yang sanggup. Wong sekarang cuma sunnah aja tetap banyak yang gak sholat tarawih. Ya. Dan saya katakan tidak ada satupun yang beliau ajarkan yang kita tidak mampu. Coba sebutkan. Ada nggak sih ajaran Islam dibawa oleh Muhammad yang kita tidak mampu? Ayo coba. Ajaran apa yang kita tidak mampu? Coba pikir-pikir. Tidak ada yang kita tidak mampu.
Semuanya kita mampu. Adapun nanti terjadi ketidakmampuan itu karena kitanya, bukan karena Islamnya yang berat. Ada Ustaz, kita kalau sakit, kita tidak mampu sholat berdiri. Nah, yang tidak bisa itu bukan sholat, tapi siapa? Kitanya. Bukan Islamnya yang berat. Coba Islam yang mana yang berat? Ustaz, yang paling berat bagi laki-laki, sunat. Ya. Sunat itu berat? Ya berat. Tapi bisa ditanggung? Bisa. Ya, itu namanya bisa. Ya. Jangankan syariat Islam, kedokteran Barat aja tetap mereka menyarankan sunat. Ya. Menjaga dari penyakit, kotoran dan lain-lain. Ya, yang mana yang tidak sanggup? Jilbab, saya itu susah betul pakai jilbab. Mati gak kamu kalau pakai jilbab? Saya susah betul, nggak bisa kerja, saya bisa mati, nggak punya uang kalau saya bekerja pakai jilbab. Berapa banyak orang kaya pakai jilbab? Ya. Berapa banyak orang bisa berdagang dengan jilbab? Ya. Maka jilbab itu nggak berat, yang berat adalah kitanya, gitu. Karena ini kenapa saya omongin? Karena banyak orang yang bilang Islam itu berat. Jadi kita tuh nggak salah terlalu memberat-beratkan diri. Antum pernah dengar gitu nggak? Kita itu jadi orang Islam itu yang ringan-ringan aja lah. Ya tidak? Ada kan orang ngomong gitu? Apa jawabannya? Jawabannya tadi. Coba tunjukkan kepadaku satu aja yang mana yang Islam itu berat. Coba. Belajar ngaji. Itu kamunya yang malas. Anak kecil aja umur 3 tahun lancar baca Quran. Nggak berat berarti. Ya. Paham itu? Sih berat betul. Pakai jilbab tuh panas. Bisanya dibilang panas. Panas itu karena kita tidak terbiasa. Dan sering disebutkan panas mana sama neraka. Kita tuh merasa panas karena kita tidak terbiasa. Coba tanya sama ibu-ibu yang berjilbab. Apa tanggapan mereka? Panas kah? Kalau itu panas, kok semakin banyak orang berjilbab? Kok semakin banyak orang sadar? Ya. Bahkan jilbabnya jilbab panjang. Warnanya gelap, kita tahu sama-sama gelap itu menyerap panas. Anak-anak kecil berapa banyak yang pakai jilbab? Itu bukan jilbabnya yang berat. Anda yang tidak mau. Gitu. Sholat subuh itu berat. Ustaz. Berapa banyak orang pergi sholat subuh dan biasa-biasa aja? Tak tanya. Kamu misalnya mau masuk ke polisian. Jam 6 subuh sudah tank harus ada di lapangan. Kamu bangun sholat subuh? Bangun subuh? Bangun. Jam 7 akan ada ujian. Misalnya. UAN dimulai dari jam 7. Jam 4 kamu bangun belajar. Betul? Betul. Nah, bisa. Kalau untuk dunia aja kamu bisa. Untuk salat subuh kamu merasa berat. Ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang sama kita, Islam itu ya yang biasa-biasa aja, tidak usah terlalu yang berat-berat. Tanya sama dia, yang mana yang berat? Itu Islam yang berat atau kau yang malas? 3. 3. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya, yaitu dengan menunjuki mereka jalan hidayah dan menasihati mereka. 4. Sangat berbelas kasihan. 5. Penyayang terhadap orang-orang mukmin, yaitu bersifat lemah lembut. Beliau juga bersifat tegas terhadap orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 73, Al-Fat ayat 29, dan lain-lain. 3. Syahadat Muhammad Rasulullah bukan sekedar ucapan tanpa keyakinan di hati, karena berucap dengan lisan tapi mengingkari di hati adalah sifat orang munafik. Orang munafik itu mengucap dia syahadat, tapi hatinya ingkar. Nah. Mereka menjadikan syahadat sebagai tameng untuk menutupi hakikat diri mereka yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya,
dalam surat Al-Munafikun yang artinya apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Stop dulu. Lanjut. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. 4. Syahadat Muhammad Rasulullah bukan pula sekedar keyakinan dalam hati tanpa ucapan, karena sekedar yakin tanpa berucap adalah sifat orang musyrikin di zaman dahulu, di mana mereka mengetahui dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau bersyahadat dengan lisan mereka. Di zaman Nabi itu ada golongan-golongan selain Muslim. Golongan pertama kafir musyrik. Hatinya yakin tapi tidak mengucap. Contohnya Abu Thalib. Ada lagi mau mengucap tapi hatinya tidak yakin. Kebalikannya si musyrik-musyrik itu. Contohnya orang-orang munafik. Di zaman Nabi. Jadi nggak boleh kita jadi orang ini orang itu. Ada yang syahadat tapi hatinya nggak yakin. Ada yang hatinya yakin nggak mau syahadat. Lanjut. 5. Orang musyrikin di zaman Nabi menolak bersyahadat atas kerasulan beliau. Di antara penyebabnya adalah kesombongan dan kedengkian. Mereka hasad kepada Bani Hashim. Abu Jahal Amr bin Hisham mengakui hasad itu dengan perkataannya, dulu kita dan Bani Hashim selalu sederajat dalam segala hal. Hanya saja mereka berkata bahwa di kalangan mereka ada seorang Rasul dan tidak ada di kalangan kita. Hal lain yang menyebabkan orang musyrikin di zaman Nabi menolak bersyahadat adalah fanatisme jahiliyah kepada suku. Ini sebagaimana yang terjadi pada Abu Thalib yang mengakui kerasulan Muhammad SAW, bahkan membantu beliau dalam dakwahnya, namun enggan bersyahadat karena malu meninggalkan keyakinan sukunya, yaitu agama Abdul Muthalib yang menyembah berhala. Antum bisa dapatkan ceritanya yang lebih lengkap adalah pada video saya di YouTube. Ketika antum buka channel saya, video yang paling atas yang akan muncul, nah itulah videonya. 6. Tidak cukup pula bersyahadat dengan sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan. Harus ada unsur yang ketiga, yaitu ittiba, atau beramal dengan mengikuti petunjuk beliau. Dengan demikian, tergabunglah persaksian lahir dan batin yang terbentuk menjadi sebuah keyakinan atau akidah dalam diri seorang muslim. Lanjut. 7. Makna syahadat Muhammad Rasulullah mencakup beberapa amalan berikut. Ada amalan-amalan sebagai konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak cuma sekedar mengakui saja. Ada konsekuensinya. Pertama, menaati apa yang beliau perintahkan. Nah, kalau syahadat Muhammad Rasulullah terus tidak mau mengikuti sunnah Nabi itu, syahadat palsu namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya teringat Ramadan 4 tahun. 17, 18, 19, 20. Iya. Ramadan 4 tahun lalu, 2016. Di salah satu habis kajian subuh di Masjid Nasai, terus kita turun dari tangga. Ada orang yang suka ikut kajian, tapi kelihatan orangnya itu apa ya? Ya mohon maaf, kelihatan antara orang mau menimba ilmu karena mengakui dirinya bodoh dengan menimba ilmu untuk cari-cari perbandingan. Kelihatan kira-kira? Kelihatan dari sikap, perilaku, cara bertanya, cara mengungkapkan pendapat. Nah, ketika lagi berhadapan, dia ngomong sama ada saya, ada beberapa ikhwan, terus dia ngomong, kita itu semua memang harus ikut Nabi. Kalau nggak ikut Nabi, terus kita mau pakai Nabi yang mana lagi? Tapi cukur jenggot, ya, celana isbal, ya. Terus ya gitu lah, syariat dia pilih-pilih. Kontrolnya saya memang nggak nanya langsung sih, karena takut dia malu di hadapan ikhwan-ikhwan yang lain. Tapi kalau dia ngomong berduaan saja, itu langsung saya tanya. Antum tadi kan bilang apa?
harus ikut Nabi. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad, silakan cari Nabi yang lain, ya kan? Nah, jenggot panjang. Karena itu perintah Nabi Muhammad. Nah, setelah itu 2016. Setelah itu saya tidak pernah lagi lihat dia di kajian manapun. Ya. Dia pindah ke sebelah, ya, ke Masjid Pinggan Pertama. Mungkin ya, ketika orang hanya ngaji dalam rangka cari-cari perbandingan, ini enak, yang ini enak ambil, yang ini nggak enak tinggalkan, ambil dari sini. Pendapat yang masih nyaman yang ini kita ambil. Pendapat yang nggak nyaman ya buang, kita ambil yang di situ aja yang bisa nyaman. Ya. Jadinya apa? Dalam menjalankan syariat itu setengah-setengah. Saya sering menamakan itu dengan nama manusia setengah hijrah. Hijrah setengah sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menggantungkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada Rasulnya. Masih banyak lagi ayat lain yang menyebutkan kewajiban menaati beliau, seperti Quran surat An-Nisa ayat 64, Quran surat Al-Jin ayat 23, surat An-Nur ayat 54, 56, dan 63, serta Al-Hasyr ayat 7. Bahkan sebagian dari ayat tersebut menyebutkan ancaman neraka bagi yang menyelisihi Rasul. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Banyak hal-hal yang diberitakan oleh Nabi SAW yang bersifat ghaib, seperti tentang Allah, adanya malaikat, akan datangnya hari kiamat, nikmat surga dan ancaman neraka, serta kondisi umat-umat terdahulu. Akan tetapi, walau tak kasat mata, kita wajib meyakini kabar dari beliau tersebut sebagai suatu kebenaran yang tidak sedikit pun ada kedustaan di dalamnya. Hal ini dikarenakan beliau tidak berucap dengan pendapat dan kemauan beliau sendiri, melainkan berasal dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mendustakan kabar yang beliau sampaikan sudah jam 10. Gimana, lanjut aja? Karena tinggal sedikit lagi sih. Tapi cukup panjang juga tuh bacanya. Hah? Apa? Yang kedua ini. Oh, baru gantung 345-nya nanti. Gak enak loh. Kita harus konsisten juga ya. Karena sudah habis waktu ya sudah. Insya Allah besok malam akan kita ulang poin ke-7 saja. Dari poin ke-7, makna syahadat, terus lanjut ke halaman-halaman berikutnya. Sudah jam 10, suara saya juga ya qadarullah. Tadi siang batuk-batuknya banyak. Dan saya kalau sudah batuknya tuh banyak berkali-kali, memang nanti tenggorokannya jadi gini, rasanya nggak enak suaranya. Makanya juga tadi sore live musabaqah tidak saya buka karena suara saya kayak gini. Dengan demikian saya tutup saja kajiannya karena sudah habis juga waktunya, dan mohon maaf tidak bisa tanya jawab karena suara yang terbatas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk teman-teman yang mengikuti usul fikih, jangan lupa membaca bab usul fikihnya. Oh ya, PR. Tadi saya teringat tapi saya kok jadi lupa. PR-nya adalah yang saya sampaikan di awal tadi. Silakan antum berkreasi dengan bahasa antum sendiri. Tapi nanti tetap saya akan tuliskan di Facebook, di YouTube, dan akan kita sebarkan di broadcast list WA kepada teman-teman yang sudah mendaftar. Karena saya lihat banyak juga teman-teman yang masih sampai hari ini masih nanya, boleh nggak masih daftar? Sudah hari ke-8 loh padahal. Dan kita share itu 1 minggu sebelumnya. Nah, PR-nya silakan berkreasi dengan kalimat antum sendiri, tapi intinya
dalam berdakwah, bila kita jalan sendiri-sendiri, maka kita seperti batang-batang lidi. Tapi bila kita terikat bersama, maka kita jadi seperti sapu lidi yang daya pembersihannya lebih kuat daripada sendiri-sendiri. Bisa dipahami ini? Bila kita dakwah sendiri-sendiri, kita seperti batang lidi, tidak punya daya untuk membersihkan. Bila kita diikat dan bersatu menjadi sapu lidi, maka akan mudah membersihkan kotoran. Sebentar akan saya tuliskan di YouTube, Facebook, dan WA. Tapi kalau teman-teman mau bikin, silakan. Jangan lupa hashtagnya. Maaf, kalau di Instagram, Facebook, tolong di-mention @muflisafitra.com dan @ustadzmuflisafitra.com. Yang @muflisafitra.com buat Facebook, @ustadzmuflisafitra.com ada di Instagram dengan hashtag Ustadz Mufli Safitra dan hashtag kajian Ustadz Mufli Safitra. Supaya dengan hashtag ini mudah bagi saya untuk memeriksa, dan teman-teman nanti bisa klik-klik di hashtagnya. Jangan lupa supaya saling menguatkan, saling mensupport. Lihat punya temannya, di-like-in meskipun nggak kenal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.